Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari. Di sini saya mahasiswa profesi nurse Stikes Surya Global Yogyakarta angkatan 25. Di sini saya akan membahas terkait dengan penanganan pada pasien gawat darurat dengan gagal ginjal. Nah, di sini saya membahas terkait dengan penanganan pada pasien gawat darurat gagal ginjal kronik, yang dimana video ini guna untuk memenuhi tugas stase keperawatan gawat darurat. Nah, baik, kita akan membahas terkait dengan penanganan gawat darurat pada pasien gagal ginjal. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu teori terkait dengan gagal ginjal ini. Definisi CKD atau gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, irreversibel, dan samar atau insidious. Nah, di mana kemampuan tubuh dalam mempertahankan metabolisme cairan dan keseimbangan elektrolit sehingga terjadi uremia atau azotemia. Itu menurut Smeltzer tahun 2011. Nah, di mana klarifikasi menurut Suwitra tahun 2015 itu penyakit gagal ginjal kronik dibagi menjadi 4 sampai 5 stadium berdasarkan laju filtrasi glomerulus atau LGV-nya, yaitu pada stadium pertama yaitu kelainan ginjal yang ditandai dengan albuminari persistem dan LGF yang masih normal, yaitu lebih dari 90 mili per menit. Kemudian itu pada stadium kedua kelainan ginjal dengan albuminaria persistem dan LGF antara 60 sampai 89 mili per menit. Pada stadium 3 yaitu antara 30 sampai 59 mili per menit. Kemudian stadium 4 yaitu 15 sampai 29 LGF-nya. Kemudian itu pada stase kelima yaitu LGF kurang dari 15. Nah, atau yang disebut dengan gagal ginjal terminal. Sedangkan menurut Suwirta tahun 2015 untuk menilai GFR, Glomerular Filtration Rate atau CTT, Clearance Creatinine Test, dapat digunakan dengan rumus clearance creatinine mili per menit sama dengan 140 dikurangi umur dikali dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan 72 dikali kreatinin serum. Nah, sedangkan pada wanita biasanya dikalikan dengan 0,85. Nah, di sini ada etiologi dan faktor resiko, yaitu hipertensi dan kebiasaan merokok, kemudian itu diabetes dan dislipidemia, kemudian penyebab CKD pada anak usia kurang dari 5 tahun yaitu kelainan kongenital. Nah, misalnya displasia atau hipoplasia ginjal dan uropati obstruktif. Kemudian pada anak usia lebih dari 5 tahun penyakit ginjal polisiklik dan penyakit glomerulonefritis kronis. Kemudian penyakit ginjal genetik, hipoplasia atau displasia ginjal, penyakit urologi terutama uropati obstruktif dan reflux vericurator yang berhubungan dengan ISK dan parut ginjal. Kemudian ada riwayat menderita sindrom nefrotik atau sindrom nefritis akut. Di sini kita akan membahas terkait dengan manifestasi dari chronic kidney disease atau CKD atau gagal ginjal. Nah, di sini ada dua. Menurut Wijaya dan Putri tahun 2013 itu ada gagal ginjal dengan gejala dini dan gejala lanjutan. Nah, di sini gejala dininya itu seperti letargi, sakit kepala, kelelahan fisik dan mental, berat badan mulai berkurang, mudah tersinggung dan depresi. Nah, di sini ada gejala yang lebih lanjut yang dimana yaitu ada anoreksia, mual disertai dengan muntah, nafas dangkal atau sesak nafas. Nah, baik pada waktu melakukan kegiatan ataupun tidak melakukan kegiatan, udem yang disertai lakukan atau yang sering kita sebut dengan piting udem. Kemudian pruritus mungkin tidak ada dan mungkin juga sangat parah tergantung dari kondisi pasien tersebut. Kemudian di sini ada pemeriksaan penunjangnya. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini ada renal function test atau RFT, yaitu sering dijumpai atau ciri khasnya itu kreatinin serumnya itu meningkat. Kemudian ada pemeriksaan darah, pemeriksaan leukosit, trombositopenia, laju endap darah. Nah, ini biasanya meninggi yang diperberat oleh adanya anemia normositer
normokrom, dan jumlah retikulosit yang rendah dan hipoalbuminemia. Kemudian albumin menurun. Nah, di sini ada pemeriksaan pH. Nah, pH ini biasanya menunjukkan asidosis metabolik. Kemudian di sini kita melakukan pemeriksaan urin juga, yang dimana pemeriksaan volume urin. Nah, biasanya volume urinnya itu kurang dari 40 ml per 24 jam itu pada fase oliguria. Kemudian terjadi dalam 24 sampai 48 jam setelah ginjal itu mengalami kerusakan. Nah, di sini pemeriksaan warna urin. Nah, warna urinnya itu kotor, sedimen kecoklatan menunjukkan adanya darah. Nah, urin bercampur dengan darah. Kemudian berat jenis urin yang dimana kurang dari 0,15 menunjukkan penyakit ginjal. Nah, contohnya glomerulonefritis, pyelonefritis dengan kehilangan kemampuan dari kepekatannya juga terdapat lebih dari 1,015. Nah, menunjukkan kerusakan ginjal yang berat. Kemudian di sini ada pemeriksaan protein urin atau proteinuria, derajatnya itu plus 3 sampai dengan plus 4. Nah, itu sangat menunjukkan kerusakan pada glomerulus. Nah, bila sel darah merah dan sel darah merah bertambah juga ada. Nah, protein dengan derajat rendah atau kisaran plus 1 dan plus 2 itu dapat menunjukkan infeksi dari nefritis interstisial. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan USG. Nah, pada pemeriksaan USG ini untuk mencari apakah ada batuan atau ada massa tumor, juga untuk mengetahui beberapa pembesaran ginjal. Nah, di sini juga USG ini biasa dipakai untuk menggambarkan ukuran ginjal yang mengecil, korteksnya yang mulai menipis, hidronefrosis atau batu ginjal, kista dan massa. Nah, di sini ada pemeriksaan EKG. Nah, pemeriksaan EKG ini guna untuk melihat kemungkinan apakah terjadi hipertrofi ventrikel kiri yang mengarah kepada tanda-tanda perikarditis, aritmia, dan gangguan elektrolit lainnya. Nah, di sini ada penata laksanaan medis menurut Suwitra tahun 2015. Nah, di sini ada penanganannya itu ada dua ya. Penanganannya seperti transplantasi dan cuci darah. Nah, penanganan pengobatan penyakit gagal ginjal ini yang pertama itu transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini adalah suatu metode yang digunakan atau terapi yang digunakan dengan cara pencakokan sebuah ginjal yang sehat. Sebuah ginjal yang sehat ini diperoleh dari pendonor untuk mengganti ginjal yang sudah rusak tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ginjal yang sudah rusak ini digantikan fungsinya oleh ginjal yang masih bagus tadi. Kemudian itu ada dialisis atau cuci darah. Nah, dialisis atau yang dikenal dengan cuci darah ini adalah suatu metode terapi yang bertujuan untuk menggantikan fungsi atau kerja ginjal, yaitu membuang zat-zat sisa dan kelebihan cairan dari tubuh. Nah, terapi ini dilakukan apabila fungsi dari ginjal itu menurun atau fungsi ginjal itu sudah tidak bekerja sampai 90%. Nah, sehingga ginjal tidak mampu lagi untuk menjaga kelangsungan hidup dari pasien tersebut. Nah, di sini ada penata laksanaan keperawatannya, yaitu ketika pasien datang kita langsung melakukan pengkajian, yaitu ada primary survey dan secondary survey, yang dimana di primary survey ini kita akan mengkaji 5 aspek. Yang pertama itu RW-nya itu dan chest pain immobilization. Kemudian nanti kita akan langsung memantau kondisi jalan napasnya, bisa dengan head chin lip atau jaw thrust. Kemudian jika ada benda padat atau benda asing pada area jalan napas pasien, kita bisa langsung melakukan cross pinjer dan pinjer swab. Kemudian itu apakah pasiennya terpasang PTT atau tidak, kemudian itu apakah ada obstruksi atau tidak. Ketika ada, kita langsung memberikan penata laksanaan sesuai dengan permasalahan yang kita dapatkan, seperti itu. Kemudian itu kita lanjut pemeriksaan ke breathingnya, ke pernapasan. Nah, apakah pasiennya bernapas spontan atau tidak, kita kaji jumlah respirasi atau pernapasannya berapa kali per menit. Kemudian kita bisa memantau pola napasnya, apakah dia dyspnea Kussmaul, Cheyne-Stokes, Kussmaul. Kemudian itu
kita bisa mengkaji circulationnya. Di sini kita meraba nadi karotisnya apakah teraba atau tidak, kemudian kita bisa meraba nadi perifernya apakah kuat atau lemah, kemudian itu kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, kemudian kita melihat apakah ada perdarahan atau tidak, ada nyeri dada atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan atau memegang pasien apakah akralnya hangat atau tidak. Di sini kita bisa mengkaji disability-nya dari tingkat kesadarannya, apakah pasien sadar atau tidak, kompos mentis, apatis, dan lainnya. Kemudian kita menilai tingkat BCS-nya, terus kita menilai reaksi pupilnya, apakah isokor atau anisokor. Kemudian kita bisa menilai exposure, apakah ada jejas atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan secondary survey. Nah, secondary survey ini yang dimana pemeriksaan lanjutan setelah dilakukannya primary survey, seperti kita bisa mengkaji alasan masuk, terus keluhannya, kemudian kita bisa mengkaji alergi, riwayat kesehatan keluarga, penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga, kemudian genogram, pemeriksaan fisik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan keperawatan yang biasanya kita jumpai pada pasien dengan gagal ginjal kronik ini ya. Yang biasanya itu pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, kelebihan volume cairan. Nah, pada saat pertama kali pasien datang ke IGD, kita sudah melakukan triase, kemudian itu kita langsung melakukan primary survey. Nah, di setiap pemeriksaan primary survey ini yang itu ada airway, breathing, circulation, kemudian itu disability dan exposure. Nah, misalnya pada airway-nya kita mendapat permasalahan. Nah, di situ kita langsung memberikan penanganan. Kemudian itu pada breathing, pasien dengan gagal ginjal ini kan biasanya pola nafas tidak efektif, kemudian gangguan pertukaran gas. Nah, di breathingnya kita pantau jumlah respirasinya berapa kali per menit, suara napasnya apa. Kemudian itu kita bisa langsung memberikan penanganan atau memberikan penata laksanaan di situ, misalnya seperti memberikan oksigen. Kemudian itu kita bisa memposisikan pasien seperti itu untuk mengurangi sesak napasnya, seperti itu ya. Jadi beberapa permasalahan yang kita temui pada pasien gagal ginjal kronik di instalasi gawat darurat itu harus segera kita berikan penanganan atau penata laksanaan sesuai dengan permasalahan yang kita dapatkan. Itu tadi pembahasan terkait dengan penanganan gawat darurat pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.